Pertama, salam dulu kepada kawan-kawan saya di lapangan atau dimanapun berada. Posisi saya hari ini tentu berada pada petugas yang semula itu diawali oleh kepercayaan masyarakat. Ya. Kalau tidak ada kepercayaan, dipastikan saya tidak mungkin duduk di DPR ini. Bahasa jujurnya adalah saya adalah orang suruhan dari kawan-kawan yang ada di lapangan. Nah, yang namanya suruhan, pertama yang disuruh saya memperjuangkan itu adalah bagaimana persoalan harga dulu. Ya. Sawit di pesisir selatan ini setiap saya riset. Baik di saat dulu saya di Pemda, saya mendengar itu. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi jumpa bersama program kita Bakal Lama. Kali ini sahabat-sahabat akan kedatangan tamu istimewa kita pada sore hari ini. The one and only Bapak Bakri Bakar. Tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah beliau menyempatkan hadir pada sore hari ini di lokasi kita beraktivitas di Taman Spora, tepatnya di Nyore. Oke, sahabat-sahabat, kita berikan sedikit review dulu tentang Pak Bakri Bakar. Pak, sehat sekali. Alhamdulillah. Semakin segar. Mantap. Alhamdulillah. Pak Bakri Bakar adalah anggota DPRD Provinsi yang Dapil 8 ya Pak? Sumbar 8. Ya. Beliau dulunya pernah menjadi pamong senior di pemerintahan daerah kita di Kabupaten Selatan. Terakhir pensiun 2014 ya Pak? Ya, di Solo Selatan. Kemudian di ajang pilkada dari 2005, Pak Bakri Bakar waktu itu ikut mencalon sebagai wakil bupati dulu ya Pak? Bupati. 2005. Calon bupati. Kemudian 2010 juga sebagai bupati. Kemudian 2015. Kemudian 2014 beliau juga ikut pemilu legislatif DPR RI. Kemudian 2019 akhirnya beliau sampai ke rumah Bagonjong DPRD Provinsi Sumatera Barat mewakili Dapil 8 termasuk pesisir selatan dan Kabupaten Mentawai. Luar biasa. Nervous juga sedikit karena memang tadi nggak ada persiapan, beliau tiba-tiba muncul datang ke Nyore. Ya beginilah kita teman-teman dimanapun berada, kita dengan program Bakal Lama ini satu dengan tujuan kita mengajak teman-teman siapapun itu calon pemimpin kita, mari ayo kita berdialog, berinteraksi dengan publik melalui sosial media. Nah kali ini kita membuka dialog interaktif, kita akan coba nanti menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti dibacakan. Silakan teman-teman menulis. Nanti kami akan baca dan komentari langsung oleh beliau. Pak Bakri sibuk apa sekarang Pak? Yang pasti di DPRD Pak? DPRD sekarang baru aja selesai. Kalau hari tadi baru selesai membahas rencana perda tentang perhutanan sosial. Kehutanan sosial. Ya, perhutanan namanya, perhutanan ya, sosial. Sebelumnya kita kan rises dan sosper di Ya. Dapil. Ya. Nah, besok 17-an 17-an. Agustus rangkaian acaranya besok sudah dimulai. Sidang paripurna Ya. nasional RAPBN Pak. Ya. Penyampaian laporan RAPBN dari Presiden. Ya, mendengar pidato Presiden. Pidato Presiden. Ya. Betul. Habis itu nanti kita kembali sosper Ya. dan setelahnya kita ada ini peluang untuk pergi BOP, belajar ke tetangga. Oh ya, Ya. ada program itu sekarang Pak. Iya betul. Semacam studi banding, studi tiru. Ya, sedih tiru lah. Ya, studi tiru. Dibanding belajar supaya kita tidak seperti kata dalam tempurung lah. Oh ya, ya, ya. Kira seperti itu.
Oke, menarik. Nanti kita bahas khusus tentang studi banding itu, Pak. Ya. Pak Bakri, tentu karena kita di pesisir selatan, kebetulan memang harapan kita besar kepada wakil-wakil kita di legislatif. Boleh cerita sedikit, Pak? Ini kan sudah di tahun akhir ya, tahun-tahun politik. Tapi setidaknya masyarakat juga wajib tahu dan ingin tahu tentu program-program atau perjuangan-perjuangan Pak Bakri di DPRD Provinsi. Bisa diceritakan, Pak? Ya. Pertama, salam dulu kepada kawan-kawan saya di lapangan atau dimanapun berada. Posisi saya hari ini tentu berada pada petugas yang semula itu diawali oleh kepercayaan masyarakat. Ya. Kalau tidak ada kepercayaan, dipastikan saya tidak mungkin duduk di DPR ini. Bahasa jujurnya adalah saya adalah orang suruhan dari kawan-kawan yang ada di lapangan. Nah, yang namanya suruhan, pertama yang disuruh saya memperjuangkan itu adalah bagaimana persoalan harga dulu. Ya. Sawit di pesisir selatan ini setiap saya riset, baik di saat dulu saya di Pemda saya mendengar itu, apalagi setelah menjadi anggota dewan, dan ketika kita memberi sosialisasi bahwa kita akan maju, beban yang diberikan kepada saya pertama itu adalah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat supaya penghasil sawit yang terbanyak di PSL ini, mulai dari Terusan sampai Silaut, harga ini kalau bisa bersaing lah. Kalau bisa jangan dominan pabrik. Ya. Nah, gimana Bapak memperjuangkan ini? Nah, itulah salah satu yang begitu saya duduk di DPR itu saya perjuangkan ini. Ya. Dengan kemampuan yang ada pada saya gitu. Nah, saya meminta kawan-kawan untuk merestui persoalan tata kelola harga sawit waktu itu. Yes. Tapi begitu barang ini sudah disetujui oleh kawan-kawan, kami bawalah ke pusat. Nah, nyampe di pusat gagal kita. Gagal kita. Ya. Lalu kembali lagi kita ganti naskah akademis dan lain-lain, tidak hanya ngurusi sawit, tapi kita urusi yang lain. Tetapi tidak fokus kepada harga, tapi fokus kepada cara pengelolaan, manajemen. Apakah kewenangan pengaturan harga itu ada di DPRD provinsi, Pak? Bukannya Tidak. itu wilayah-wilayah pusat gitu? Iya, itu. Pusat pun ternyata tidak bisa juga mengatur harga. Oh ya. Tetapi harga itu ditentukan oleh pasar. Mekanisme pasar. Jadi pasar dunia, pasar internasional, pasar nasional, itulah yang menjadi pasar regional. Ya. Nah, akhirnya itulah yang menjadi kesepakatan kami, tidak hanya berorientasi kepada tata kelola sawit, tetapi juga yang kita masukkan dalam Ranperda itu ada tata kelola gambir, tata kelola karet, tata kelola coklat. Nah, alhamdulillah Mei kemarin itu sudah ketok palu. Alhamdulillah. Jadi sekalipun perjuangan ini gak terasa pahit. Jadi produknya nanti apa itu, Pak? Raperda. Namanya sekarang itu peraturan daerah tentang tata kelola komoditi unggulan. Sumatera Barat lah. Sumatera Barat. Itu dia. Menarik sih. Memang pesisir selatan dengan garis panjang pantai lebih 200 km ya, Tajay. Oh ya, kita perkenalkan dulu. Kita juga tidak hanya dengan Pak Bek, ada teman-teman sahabat-sahabat lain. Ada AP Henry, ada Kang Perot, dan Bang Vijay, orang di balik layar. Oke Pak, tadi bicara sawit. Seberapa besar sawit ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita? Ya, yang kita tahu, saya belum tahu rinci nih. Tetapi pesisir selatan, ketika kita berencana untuk melahirkan perda ini, sekitar tahun 2019 itu,
Di pesisir selatan tuh minimal 1/2 pesisir selatan ini sudah ada sawit. Ya, Tapi hari ini ternyata sawit mulai dari Tarusan. ya. Luas juga di Tarusan itu Ya. sampai ke Silau. Selalu. 2010 kita coba hitung. Sawit itu masuk ke pabrik itu lebih dari 700.000 100.000 ton ton sehari. sehari ya Pak? Ya, yang masuk ya ke pabrik. Nah, kalau itu kita hitung saat 2010, masyarakat kita dirugikan dari harga itu sekitar 210 juta Ya, satu hari. yes. Nah, bayangkan kalau kita kalikan 30 kali 210 juta. Ya, ya, ya. Nah, 210 juta sehari itu bisa menghidupi sekian mahasiswa kalau di Padang. Ya, Nah, kita tak menghitung begitu ya, tapi 210 juta kalau diberikan kepada anak-anak kita yang sekolah di Padang itu bukan main ininya, terbantunya mahasiswa kita. Nah, oleh karena itu kita merasa ini sangat penting. ya. Nah, walaupun sawit itu banyak, tetapi tentu kita tidak mengabaikan juga yang lain. Yes. Nah, makanya masuklah di situ coklat, tentu tanaman-tanaman perkebunan maksudnya. Masuklah di situ karet, dan sebagian negeri kita ini juga banyak yang menghasilkan gambir. Yes. Nah, gambir ini di Sumatera Barat, justru di Indonesia malah kita yang terbanyak penghasil gambir. Ya, ya. Oleh karena itu ini strategis juga. Nah, Tadi Pak, kembali tadi pengusulan rancangan peraturan daerah tadi ya Pak. Ya. Itu bagaimana prosesnya? Tentu akan ada dinamika di situ. Ada sekian banyak fraksi-fraksi yang ada di DPRD provinsi. Bagaimana? Tentu suka dukanya lah. Ya, pasti. Bapak pasti menghadapi tantangan, menghadapi rintangan. Bisa Bapak ceritakan sampai akhirnya sidang Ketuk Palu tadi. Ya. Jadi ketika kita memulai dengan persoalan sawit, Ya. lalu ini kita bawa ranperda dengan penyusun naskah akademis dan bla 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 ya. Artinya ini berlaku se Sumatera Barat ya Pak? Iyalah. Oh ya. Iyalah. Tentu tidak mungkin perjuangkan PSL aja. Biasa saja. Ya, bukan Mentawai saja, tapi Sumatera Barat. Ya. Nah, begitu konsep itu kita bawa ranperda ini oleh Bapemperda Ya. ke pusat, kami ketemu dan berbincang dengan Kementerian Perdagangan. Yes. Nah, di saat itu kita kelabakan juga karena katanya soal harga janganlah kita yang urus. Ya, ya. Sebab harga ini itu tergantung mekanisme pasar. Ya. Kalau pasar rendah ya kita nggak bisa ngatur harus jadi tinggi. Kecuali kita bikin lagi BUMD Yes. untuk menjual sendiri Menjual dan beli sendiri. sendiri. Itu pun tidak juga bisa membawa sesuatu yang baik karena pasarnya betul harganya rendah ya nggak bisa dinaikkan. Nah, oleh karena itu perda ini nyampe di Kementerian Perdagangan balik lagi ke bawah. Ya, ya. Nah, kita mau bikin apa lagi kan? Sebenarnya kita bukan hanya soal harga, tetapi harga itu kan lebih berpedoman kepada ketetapan gubernur. Gubernur Sumbar kan setiap minggu, setiap 15 hari, setiap sekali sebulan itu akan menetapkan harga. Dan harga yang ditetapkan itu berdasarkan harga internasional, nasional, dan daerah. Ya. Nah, oleh karena itu macetnya ini kita berpikir lagi jangan melulu kepada harga, Ya. tetapi pengelolaannya Yes. supaya si petani sawit dan petani lainnya bisa bekerja sama dengan pabrik yang ada. Nah, itu jadinya perda yang kita susun. Yang penting bagi saya bukan tentu tidak bisa melulu sawit aja kan. Ya. Nah, bolehlah kalau karet kita atur juga. Nah, tapi yang kita atur bukan harga lagi, tetapi manajemennya. Supaya di ujung kalau terkelola dengan baik, kita tidak bisa dipermainkan lagi oleh tangan-tangan yang merugikan kepentingan ya masyarakat petani itu. Nah, kita sudah dengarkan dari beliau tadi ada satu program atau satu kegiatan perjuangan beliau di DPRD provinsi hingga terbentuknya atau disahkannya rancangan peraturan daerah tentang komoditi, gitu ya Pak ya. Ya. Tentang hal-hal lain mungkin Pak yang ya sekarang tentu kita masih butuh selain
apa yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, revolusi mental, ya kan. Tapi secara fisik tentu daerah kita juga masih butuh, Pak. Untuk fisik bagaimana nih, Pak? Sarana kita yang masih patut dibantu gitu. Setiap kita turun di saat reses, kita kan ngumpulkan kawan-kawan ya. Itu yang muncul itu memang berbagai permintaan. Itulah yang harus kita berani sampaikan ke masyarakat, mana yang bisa dan mana yang tidak. Yes. Ini persoalan di situ. Artinya di provinsi punya kewenangan dia, Yes. Gubernur. Kewenangannya apa saja. Yeah. Tidak boleh bentrok dengan kewenangan kabupaten. Yeah. Juga tidak boleh bentrok dengan kepentingan negari. Terakhir kewenangan dari pemerintah pusat. Desentralisasi ya, Pak? Biar desentralisasi. Yeah. Kemudian dengan desentralisasi itu tentu program yang ada di provinsi menyesuaikan dengan permintaan tadi. Tentu harus kita pilih mana yang boleh provinsi masuk, mana yang harus kabupaten masuk. Itu rancangan-rancangan pokir di daerah itu apakah benar-benar dari pokok-pokok pikiran anggota atau sudah ada permintaan arahan atau dikunci dari pusat, Pak? Memang itu dari bawah atau gimana? Prosesnya bagaimana? Memang ada ininya, pedoman membuat anggaran itu kan ada. Permendagri, peraturan pemerintah di atasnya ada. Itu berdasarkan kewenangan tadi. Nah, kita harus bermain di kewenangan kita itu. Yes. Nah, kemudian dari mana kita ambil kebutuhan masyarakat itu? Ya, masyarakat sendiri memberikan ke kita. Yes. Kita hadir di Musren Bank, kita hadir di reses lain. Itulah yang kita bawa ke provinsi. Karena tadi kenapa kita bertanya tentang itu, Pak? Kadang-kadang pembangunan itu tidak berasal dari masyarakat akar rumput. Dibuat sesuatu bangunan misalnya, tapi ternyata masyarakat kita tidak butuh gitu, atau belum familiar dengan apa yang dibangun gitu. Akhirnya mubazir, ya kan? Akhirnya terbuang dana gitu. Nah, hal ini kan sayang kalau tidak dikaji dulu lebih jauh gitu. Ya, teman-teman, setidaknya tadi kita sampaikan, kita mendengar dari beliau bahwa fungsi pengawasan, fungsi legislasi sebagai anggota DPRD provinsi itu salah satu adalah membuat peraturan-peraturan daerah ya, Pak ya, rancangan-rancangan peraturan daerah ya kan, yang bersifat mekanisme lah, mengatur tata kelola lah gitu kan, bagaimana memang tadi di bidang sawit tadi terlahir satu produk beliau dari perjuangan Pak Bakri, rancangan peraturan daerah tentang komoditi, tata kelola komoditas unggulan. Ya. Oke, menarik. Pak Bakri, dengan tadi sudah dijabarkan, Pak. Ini kan butuh pengawalan, dikawal lagi nih, Pak. Ini kita masuk ke wilayah politis lah kan. Ini Bapak nanti 2024 mau maju lagi ya, Pak? Insya Allah. Kalau masyarakat berkenan, masih di DPRD keputusan provinsi. ada di masyarakat. DPRD provinsi kembali ya, Pak? Provinsi. Dapil 8. Dapil 8. Nah, ini kan betul program-program yang telah disampaikan tadi perlu di keberlanjutannya ya kan, kemudian ada jaminan perda atau bentuk ramperda tadi itu benar-benar bisa nanti dijalankan. Ya, mungkin kita boleh buka line komentar bisa dari kawan-kawan online. Kita juga terbuka bagi kawan-kawan yang offline di lokasi. Silakan kalau ada. Terima kasih buat Akanda M. Adli. Gini Pak, saya tertariknya masalah itu fisik atau pokir lah ya Pak ya. Tadi Bapak bicara soal pembangunan yang sudah tertata, misalnya jangan bersentuhan antara provinsi, kabupaten dan pusat, dan begitu juga dengan negari. Cuma saya melihat di sini ada alangkah ruginya
sebagai anggota DPR provinsi, program yang mungkin bisa lebih menyentuh kepada audien pemilih. Misalnya kalau provinsi kita tahu jalur-jalur provinsi yang bisa kita bangun. Kenapa kita tidak bisa masuk ke wilayah-wilayah tertentu di kabupaten untuk lebih menyentuh pembangunan pada masyarakat? Contohnya irigasi yang dan itu tidak dapat disentuh oleh provinsi, yang disentuhnya oleh DPR kabupaten. Jalan juga begitu, jalan cuman jalur utama dan juga drainase di jalur utama. Kenapa tidak bisa kita menyebar kepada jalur-jalur yang mungkin itu termasuk audien pemilih, kan gitu. Contoh mungkin kayak di pedalaman. Sementara yang kami tahu selama ini pokir-pokir anggota dewan tuh dari provinsi itu sekolah, SMA, dan juga drainase kota atau jalan lintas. Cuman sebatas itu. Sementara anggota DPR provinsi itu dipilih dari Siguntur sampai ke Lunang Silaut dan juga Kabupaten Mentawai. Ya. Pertanyaannya, Pertanyaan, kenapa tidak bisa mendobrak program pemerintah provinsi itu untuk lebih menyentuh kepada masyarakat? Oke, makasih Adinda. Ya, pertanyaannya ini berat dan itu menyentuh. Nah, kemudian mungkin kita perlu juga garis bawahi bahwa yang bisa dikerjakan provinsi itu kan sudah ada angir-angirnya ya. Artinya mana program yang bisa masuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, program yang bisa masuk itu bisa dalam jumlah yang harus besar, dia bisa jadi, tapi ada juga jumlah yang kecil-kecil bisa jadi. Nah, kita dengan Fokir ini yang bermasalah itu adalah pertama menyatukan Fokir. Itu bermasalah itu. Masalahnya gimana? Kalau kita satukan Fokir ini, katakan kita masukkan 7 orang itu ke Painan semua. Nah, tentu harus giliran. Ya. Nanti ke Batang Kapas semua. Kalau itu kita gilir, itu ada yang nggak kebagian tiba di ujung. Nah, perkiraan seperti itu, ini termasuk yang diperhitungkan oleh kawan-kawan. Jangan sampai ada kawan nanti yang sudah memfokuskan diri kepada satu tempat, lalu di tempatnya dia nanti dia nggak kebagian. Itu masalah juga. Nah, celaka juga kita. Jadi untuk itu, jalan tengah yang bisa kita perjuangkan adalah kalau terhadap barang-barang besar, itu harus diperjuangkan ke pusat. Tidak mungkin kita lakukan dengan anggaran provinsi yang jumlahnya juga sangat terbatas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap kita kunjungan ke lapangan, yang 7 orang itu kan ketemu dengan masyarakat yang juga butuh. Kalau kita ini berorientasi atau jumpa dengan kawan-kawan yang di tepi pantai, permintaan mereka tidak ada yang lain. Mungkin jaring, mungkin kapal, mungkin mesin TB, dan lain-lain yang seirama dengan itu. Nah, kini kita catat sebagai suatu masukan yang harus kita dengar juga. Kalau nyampe ke yang lain, ke persawahan, dia butuh mesin bajak. Dia butuh mesin penyabit padi atau perontok jagung dan sejenisnya. Itu juga harus kita dengar. Nah, dengan kondisi Fokir yang ada sekarang itu, paling-paling mampu menjawab hal-hal seperti itu. Nah, termasuk di dalamnya ada jalan usaha tani. Itu boleh gotong royong. Pusat, provinsi, provinsi, kabupaten, nagari. Boleh gotong royong, mana yang bisa. Nah, ini tidak sedikit juga. Saya membuat jalan usaha tani itu beberapa tempat. Kemudian drainase tadi tidak hanya di perkotaan, tetapi kita masuk juga ke kampung-kampung yang butuh itu. Tidak ada lain yang bisa mengatasi itu kecuali sedikit-sedikit kita masuk dengan kawan-kawan. Nah, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, tapi itu banyak. Ya. Kemudian mesin sabit itu banyak. Oh, kalau yang mesin tepel banyak. Ya, tambahlah yang lain-lain.
termasuk sekolah. Ketika kita mengunjungi sekolah, mungkin sekolah itu ada di kota, tapi kebutuhannya belum, masih jauh dari harapan. Ini harus kita dengar juga. Bicara tadi kelompok-kelompok penerima bantuan misalnya alat-alat pertanian misalnya Pak, itu bagaimana mekanismenya? Karena banyak juga mungkin petani-petani kita karena mereka individual, tidak sendiri-sendiri punya lahan, tapi mereka berharap bisa mendapatkan bantuan misalnya. Nah, bagaimana caranya Pak? Apakah ada kelompok dulu atau bagaimana? Ya, sesuai dengan Permentan, untuk mendapatkan bantuan itu mereka harus mengelompok, Ya, harus terdaftar, ya. harus terdaftar lagi di Simluhtan namanya. Ada. Sistem Penyuluh Pertanian. Ya. Connect-nya dengan pusat. Ya. Kalau itu tidak ada, biasanya Tapi artinya mereka butuh pendampingan gitu. butuh pendampingan. Karena petani Ya. kita tahu sendiri Pak, gaptek, mereka tidak tahu teknologi, mereka bagaimana cara mendaftarkan, apalagi sekarang sudah pakai aplikasi kan. Ada penyuluh pertanian, Oh, berarti ada penyuluh pertanian. penyuluh perikanan, nah penyuluh perkebunan, itu dia, ada. Itu yang bisa memandu mereka supaya mereka masuk ke dalam Simluh Ya. tadi. Yes. Pak Bakri, Ya. kita memang sedikit diburu waktu juga. Baru 1 jam kurang, 45 menit baru kita ngobrol. Pak, mungkin masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya. Tadi ada beberapa say hello dari teman-teman yang boleh kita dibacakan. Silakan teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Ada Hendrik Caniago Pak di Balasa, mantap Kakanda, gitu kan. Kemudian ada Ninik ya, podcast Denis Sumargo, jauh nih. Hermansa, ya, oke. Kemudian ada Teti, ya semacam apresiasi baru Pak, apresiasi teman-teman yang dengan keberadaan podcast kita ini. Ya, podcast Bakal Lama, sekali lagi kita mengajak semua sahabat-sahabat siapapun itu, apalagi teman-teman yang saat ini sedang dalam perjuangan Pileg 2024, kami menyiapkan media lah, kita berdiskusi. Rencana kami juga akan diskusi tentang kehidupan adat istiadat di kalangan anak muda. Jadi mungkin sesegera mungkin akan kita bikin. Jadi pojok. Jadi tidak hanya melulu soal politik, tapi kita juga bicara adat istiadat, budaya dan lain-lain sebagainya. Nanti kita lihat segmen-segmennya. Silakan Pak Bakri, karena tadi masih ada teman-teman yang ikutan live. Ada Bang Budi Permana, halo Bang Budi. Ada Tulindo dan Setia Teti Susanti. Oke. Bapak ingin menyampaikan sesuatu karena memang terbuka karena boleh Bapak ingin menyampaikan apapun itu karena ini sudah menyangkut kontestasi Bapak nanti di 2024. Silakan Pak. Oke, kawan-kawan semua di lapangan tadi yang berada dimanapun, bumi pertiwi kita, terutama tentu Pesel dan Mentawai, di mana wilayah yang saya wakili. Nah, kawan-kawan, tidak ada masalah. Tolong lihatlah kami ini sebagai seseorang yang masih pantaskah ke depan untuk mewakili masyarakat atau tidak. Itu tergantung kepada kawan-kawan semua. Kami hanya pesuruh dari kawan-kawan, begitu dipercaya kami lakukan sesuai dengan kemampuan. Kalau masih pantas, mari kita bersama untuk berikutnya. Kalau tidak pantas, mungkin sampai di sini saya tentu harus siap untuk seperti itu. Ya, oke, selamat untuk semua. Terima kasih tontonannya. Kemudian tadi dari ada beberapa tanggapan, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Ya. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak Bakri sudah menyempatkan hadir di Bakal Lama pada sore hari ini. Dan sekali lagi pada teman-teman, kami menggali, kami mengulas, Anda yang menilai. Sampai jumpa pada program Bakal Lama selanjutnya. Oke. Banyak maaf, kami sempurna dengan kekurangan dan butuh saran dan spirit dari teman-teman.
Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.